بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di pertemuan daurah hari ini yang insyaallah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah zaman ini dari zaman kegelapan sampai zaman terang dalam seperti hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua daripada daurah kitab Al-Muqtata fil Waqti wal Mubtidah bersama Haji Abidatul Rahman. Untuk menambah keberkahan daurah pada sore hari ini, marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah dan doa. Wa bismillah talazam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقانا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا بعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا لنا في ديننا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما ذكر كلنا ومن لهما تغفرنا قيامنا صلى الله وسلم على نبي سيدنا محمد وصحبه
Saya mau nge-share screen. Mau nge-share screen. Iya. Tampil nggak? Tampil nggak di sini? Tampil nggak? Screennya kelihatan nih. Enggak. Karena ini kenapa gitu nggak bisa bisa? Hah? Enggak ini kayaknya. Aduh, ininya nggak bisa apa? Yang bagian PowerPoint nggak bisa nampak ya? Kayaknya. Di sini juga tadi. Terus ini kok coba ya. Ini kenapa? Saya nggak bisa gerak di sini. Ini guys. Ini tekniknya. Gerak. Mau bikin dari orang begini.
Sama aja. Itu. Kalau ini nggak bisa, ini bisa. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa huwa ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ilman ya rabbal alamin. Maaf agak terlambat, tadi ada beberapa kendala teknis. Kita akan langsung mulai. Sekarang masuk di halaman 18 kalau dalam cetakan Darus Sahabah, kalau di Maktabah Aul di Syekh kamu berapa? Bab Dzikril Bayan an Aqsamil Waqaf, halaman berapa? 16. Oh, sama berarti. Baik cetakan Darus Sahabah ataupun cetakan Maktabah Aul di Syekh, sama-sama 18. Itu kita akan membahas tentang Babu Dzikril Bayani an Aqsamil Waqaf, yaitu tentang mana? Ini. Seperti ini. Baik, kita akan masuk ke bab Dzikril Bayan an Aqsamil Waqaf, yaitu tentang pembahasan dan penjelasan terkait pembagian-pembagian wakaf. Sebelum kita membahas pembagian wakaf dalam kitab, saya ingin menyampaikan pengantar terkait pembagian wakaf dari dua hal. Ini juga yang disampaikan dalam syarah Jazariyah karangan Dr. Ghanim Qadri Al-Hamad. Setidaknya ketika kita membahas pembagian wakaf, itu ada dua tinjauan. Pertama dari tinjauan yang dibaca, yaitu maksudnya Al-Quran itu sendiri, ayat itu sendiri, atau namanya Al-Maqru. Dan tinjauan seorang pembaca, yaitu adalah Al-Qari. Jadi bihasbil maqru wa bihasbil qari. Kalau kita membahas di Al-Muqtafa, ini langsung membahas tentang pembagian dari sisi Al-Qari. Ya, yang nanti kita akan kenal tam, kaf, hasan dengan beberapa istilah yang nanti ada perbedaan. Sementara sebelum membahas itu ada pembahasan yang
perlu kita ketahui juga, yaitu dari tinjauan bacaan itu sendiri. Bagaimana bacaan itu dibagi. Ya, afwan, saya keliru. Maaf, saya lupaan. Ini tinjauan al-qari, tinjauan al-qari dan bihasbil makruh. Kalau tam kaf hasan nanti itu tinjauan adalah bihasbil makruh yang dibaca, itu ayat yang menjadi bahasan dalam ilmu waqaf. Sementara ini saya langsung koreksi ya. Tadi saya lupa tulis ini. Kalau ini tinjauannya adalah tinjauan qari. Dari tinjauan disconnect. Kenapa disconnect lagi? Masuk Pak. Kalau ini tinjauannya adalah tinjauan dari pembaca, yaitu qari afwan. Al-Qari. Sementara yang nanti akan dibahas dalam kitab ilmu tafsir khususnya, ini adalah tinjauan dari bacaan itu Al-Quran itu sendiri. Ada berapa pembagian wakaf dari tinjauan qari? Ada 4. Yang pertama adalah intidhari. Yang pertama adalah wakaf dan ibtidah intidhari, yaitu adalah wakaf dan memulai bacaan, berhenti dan memulai bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang qari karena sebab menjamak qiraat, riwayat, atau tarik dengan patokan tertentu. Intidhar itu artinya adalah menunggu. Intidhar yang tabiru intidhar, menunggu. Jadi dia wakaf dan memulai suatu ayat bacaan. Patokannya itu adalah dari adanya perbedaan qiraat atau riwayat atau tarik yang dibaca dalam satu kesempatan dengan mengumpulkan beberapa qiraat, riwayat atau tarik tersebut. Ya, ini biasanya dipakai kalau dalam prosesi talaqi jamak qiraat. Jadi dia wakafnya ini, seorang qari ini mau membaca ayat tertentu, membaca surat tertentu, patokannya bukan tema, patokannya bukan makna, tapi patokannya adalah ada khilaf dari qiraat atau riwayat atau torik yang ada pada ayat tersebut, maka dia wakaf dan dia ganti dengan bacaan yang lain. Dan nanti dalam teori ini, khusus dalam pembahasan jamak qiraat itu ada 3 hal ya. Ada yang wakaf bil jam'i, ada wakaf bil ayah, ada wakaf bil surah. Ya, ada kalanya dia wakaf pada ayat tertentu atau pada apa namanya wakaf tertentu, jam bil wakfi, jam bil ayah, dia menjamak ayat tertentu dengan wakaf dimanapun dia lakukan atau menjamak ayat dengan patokan ayat tertentu sehingga dia wakafnya dan itu tidaknya berdasarkan perbedaan bacaan Quran. Itu inti qari. Dan ini tentunya tidak dilakukan oleh semua qari kecuali mereka yang sedang mempelajari prosesi jamak qiraat. Yang kedua ada ikhtibari. Jadi tinjauan wakaf dan ibtidah dari pembaca itu al-qari adalah ikhtibari. Ikhtibari itu adalah wakaf dan ibtidah yang dilakukan oleh seorang qari pada kata tertentu karena sebab diuji oleh gurunya. Wakaf pada ayat itu atau pada kata itu sebenarnya belum bagus secara makna dan secara tema. Tetapi dia berhenti pada suatu kata, pada suatu ayat dengan tujuan agar diasah pemahamannya dan ketepatannya dalam mewakafkan kata tersebut. Gimana jadinya? Saya ngikut aja nih. Ini. Hmm? Ah, udah, nanti lagi. Gimana? Ya udah.
Nih, udah ya, lanjutkan ya. Ikhtibari. Jadi seorang qari atau qari'ah membaca suatu ayat atau suatu kata tertentu dalam Al-Quran bukan atas pilihan dirinya, tapi dia memang disuruh untuk berhenti pada kata itu agar dia tahu bagaimana cara wakaf yang benar pada kata tersebut atau memulai pada kata tersebut. Ini dalam Jazariyah dibahas dalam pembahasan waktu mausul. Misalnya ada kata Allah. Allah itu dalam Al-Quran, dalam Rosem itu ada tulisannya an plus la. Ada yang Allah dalam artian nunnya sudah melebur idgham menjadi lam bertasydid. Kalau kita wakaf di an plus la, maka wakafnya harus an. Tidak boleh Allah. Ya. Sebaliknya, ketika misalnya sudah melebur menjadi lam bertasydid, maka nggak boleh kita berhenti dengan an, tapi harus Allah. Itu contoh sederhana ya. Jadi dia ikhtibar itu dia memang wakaf pada kata-kata tertentu tujuannya agar tahu bagaimana dia membaca ayat atau kata atau huruf pada di setiap tempat-tempat tertentu dalam Al-Quran. Atau misalnya ada tulisan yang secara nahwu itu seharusnya ditulis nampak, tapi dihapus secara rosem. Misalnya sanada'uz zabaniyah di surat Al-Alaq. Sanada'uz zabaniyah. Asalnya kan sanada'u. Ada wawu jama' di situ. Tapi dalam rosem, dalam tulisan Al-Quran, ya, ini dihapus. Bagaimana kita wakaf di kata sanada'u? Bacanya dibaca sanada'u atau sanada'? Jawabannya rosem. Sanada'. Bukan sanada'u. Walaupun kita tahu kaidah bahasa Arabnya harus dibaca dengan ada wawu jama' di situ misalnya. Nah itu ikhtibari. Jadi dia wakaf dan nanti memulai bacaan-bacaan tertentu itu memang tujuannya agar dia tahu. Ya ikhtibari. Ya diuji dia tahu kan nih wakaf begini itu harus seperti itu gitu kan. Sehingga nanti ikhtibar ini akan berpengaruh dan akan membantu kita ketika wakaf idtiror yang ketiga. Artinya wakaf darurat. Kenapa ada ikhtibari? Karena bisa jadi kita nanti akan wakaf pada keadaan-keadaan darurat, misalnya kehabisan napas. Ya, kehabisan napas itu adalah hal yang wajar yang sering terjadi bagi kita. Atau misalnya kita terlupa membaca suatu ayat, terus kita ingin mewakafkan pada kata itu untuk mengingat kembali ayat yang terlupa tadi atau terlewat. Maka ada wakaf idtirari, kita berhenti karena sebab-sebab tertentu yang darurat, bukan karena pilihan kita, ya bukan karena pilihan kita yang spesifik dengan alasan tema dan alasan qiraat atau apa, emang karena darurat itu. Bukan sesuatu yang kita inginkan sebenarnya. Maka idtirari misalnya kita lagi batuk lagi baca Quran misalnya. Sanada kan harus jelas wakafnya. Sanada atau sanada'u. Misalnya di surat Al-Alaq begitu. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan wakaf idtirari? Ya, maka kita juga pada sebagian contoh itu harus dari patokan wakaf ikhtibari. Atau wakaf idtirari ini ya bukan pada satu kata dua kata, tapi pada satu ayat gitu ya. Misalnya kita baca ayat panjang tapi kita nggak kuat nafas. Sementara nanti dalam tinjauan bacaan, ini kan tinjauan pembaca Qori. Di tinjauan bacaan dia belum tam tuh. Tapi kita berhenti di situ karena memang kita nggak kuat nafasnya. Atau kita batuk atau kita bersin. Ya, maka berhenti di situ idtirari, maka kita bisa kembalikan lagi kepada ayat yang cocok untuk dimulai. Nah, yang kita akan bahas yang menjadi pembahasan ini adalah yang ikhtiari. Yaitu memang karena sebab pribadi, utamanya dia melihat dari aspek tema, dari sisi aspek lafaz atau i'rab, atau dari aspek pemahaman dia terhadap ayat. Itu ikhtiar. Nah, di ikhtiar inilah yang dibagi menjadi tam, kaf, hasan, dan qabih. Jadi kita akan belajar di 4. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tinjauan wakaf dan ibtidah, pembagian wakaf tidak bihasbil qari, dari tinjauan pembaca. Nah, di sini tinjauannya yang berikutnya tinjauan dari bacaan ya. Tinjauan dari bacaan, yaitu adalah tam, kaf, hasan. Nah, sedikit saya koreksi lagi tadi saya keliru nulis ini. Jadi dari tinjauan makruh. Ini kenapa ya? Kok begini? Bihasbil makruh. Ya, makruh itu maksudnya yang dibaca ya.
Itu ayat Al-Quran itu sendiri. Oke. Nah, nanti dalam Al-Muqtafa saya sampaikan ringkasannya dulu, PPT baru kita baca nanti. Jadi kita Al-Muqtafa ini nanti dibagi 4 dengan sebagian istilah yang berbeda ya. Ada tambahan sifat di situ. Yang kita harus duduki bersama bahwasannya teori-teori penamaan istilah ini dalam bahasa wakaf itu sifatnya ijtihadi. Ya, penamaan teorinya ini sifatnya ijtihadi. Artinya pada zaman Nabi SAW dan para sahabat tidak memberikan nama khusus. Wakaf di sini namanya begini, wakaf di sini namanya begini, wakaf di sini namanya begini. Tidak ada nama khusus. Ya, sebagaimana istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Tetapi prakteknya bersifat tauqifi. Prakteknya sebagian besar praktek wakaf, bahkan nanti ada wakaf namanya wakaf Nabi SAW. Ya, wakufun Nabi SAW. Nanti saya sampaikan di akhir itu. Karena sebenarnya Al-Muqtafa itu nggak dibahas, itu di kitab lain. Ada 17 atau 15 tempat yang Nabi itu wakaf di situ, sehingga menjadi sunnah kita mengikuti wakaf di tempat-tempat itu. Ya, begitu kalau wakaf Jibril. Itu nanti di akhir. Praktek wakaf itu umumnya bersifat tauqifi, bersumber dari wahyu. Baik itu dari Al-Quran, itu sendiri, ataupun dari hadis. Banyakkan dari hadis. Oke, sebagaimana kemarin kita singgung tentang eh, tentang riwayat dari Jibril dan Mikail ya. Kepada Nabi SAW ketika Nabi disuruh membaca satu huruf istazidhu ala sabati ahruf, terus dibacalah sampai terus ada perintah untuk dibacakan sampai bikafin syafin malam yuftam ayatu adab bi ayati rahmah atau ayatu rahmah bi ayati adab. Kaidah umumnya adalah itu jadi khusus untuk praktek kita baca harus melihat aspek tema. Jangan sampai tema rahmat di akhir dengan tema azab atau tema azab di akhir dengan tema rahmat dan sebaliknya. Atau kemarin akar yang kita singgung juga ya yang disampaikan oleh sebagian sahabat dan tabi'in ketika mereka mendapati kok ada orang baca pakai patokannya 10 ayat 10 ayat per halaman per ini pada para sahabat mereka membaca itu semua ayat dan surat dalam Al-Quran atau surat baik itu panjang atau pendek dibaca sampai tuntas. Begitu pula ketika Nabi SAW juga pernah menegur seorang khatib ya ketika khatib mengatakan ada seorang khatib man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihi titik. Itu bukan hadis, itu bukan Quran, bahkan itu bukan hadis Nabi, tapi itu kalamul bashar, perkataan manusia saja yang Nabi mengkritisi itu. Kok Anda mengatakan menggabungkan antara ketaatan dengan kemaksiatan dalam cakupan rosyad, petunjuk, begitu kan? Harus dijelaskan wakafnya yang benar, tidak pun juga harus benar. Kalau mau diwasol sempurnakan, itu adalah petunjuk-petunjuk wahyu. Jadi praktek itu memang prakteknya sudah ada. Sebagaimana dalam ilmu tajwid juga seperti itu. Dalam ilmu tajwid, misalnya kita praktek idgham, bagaimana mempraktekkan idgham bi gunah dengan bila gunah. Di zaman Nabi sudah ada, sudah ditalakikan. Bagaimana mempraktekkan tafkhim dan tarqiq, bagaimana mempraktekkan istilah itu sudah ada, cuma teori-teori yang dibuat. Lalu yang kedua, perbedaan istilah wakaf ini tidak menimbulkan kontradiktif. Ada artinya nanti ada beberapa perbedaan, bahkan di kitab yang lain seperti mana Huda, di kitab Al-Ihtidah ila Ma'rifatul Waqf lebih tidak, banyak kitab-kitab wakaf lebih tidak, itu banyak ada mengklasifikasikan teori penamaan wakaf itu bisa sampai 10 sampai 20 nama. Ya, tapi kita di sini tidak menyinggung sampai hal itu. Tetapi perbedaan istilah itu tidak kontradiktif, tidak saling bertentangan, bahkan sebenarnya nanti saling menjelaskan dan melengkapi satu sama lain. Baik, apa nanti akan dibahas dalam kitab ini yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dani rahimahullahu taala ada 4. Yang pertama tam mukhtar. Jadi Imam Ad-Dani bedanya kalau di Jazariyah kan hanya tam, kaf, hasan, qabih gitu ya. Kalau Imam Ad-Dani memberikan keterangan sifat dari cara wakaf itu. Tam, mukhtar. Yang kedua di kaf, jaiz. Lalu berikutnya ada soleh, mafhum. Maksudnya ada hasan. Jadi nanti kalau Imam Ad-Dhani lebih memilih istilah wakafnya istilah dengan soleh, wakaf soleh atau wakaf hasan, sama hampir dua hal yang hampir sama ya. Berikutnya qabih, matruk. Jadi semuanya ini namanya pakai sifat ya, sifat mausuf ya. Ada sifatnya, ada mausufnya.
jenis wakafnya sebagai mausuf, ada sifatnya mukhtar, jaiz, mafhum dan matruk. Nah, nanti pembahasan ini nanti perbedaan di kalangan ulama itu ada yang sebenarnya membedakan istilah, ada yang meringkas. Misalnya ada ulama yang cukup wakaf itu tam dan qabih saja. Jadi hanya bagi dua. Ada yang mengatakan wakaf itu hanya tam kaf, nggak ada hasan langsung qabih. Begitu ya. Ada yang mengatakan tam nanti ada atam, kaf ada akfa, ada mafhum, ada hasan, ada qabih. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya hanya merinci dari beberapa sampel-sampel wakaf yang nanti akan dibahas. Baik, ini ringkasan dari apa yang disampaikan, baru kita baca kitabnya. Baik, sekarang saya minta santri ya. Salah satu coba ada yang membaca, nanti sekaligus saya bantu untuk terjemahkan. Tafadhol. Salah satu. Yang berani nggak? Baca, baca. Coba yang paling senior, paling lama. Oh ini ada usaha panggil ini nih. Ah, ini. Anda baca Ustaz. Bismillah. Kedengeran nggak itu di Zoom suaranya? Pakai kalau mau pakai mic boleh. Jadi kedengeran yang di Zoom. Oh ya boleh. Buat di situ ya. Ya siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلم الظلم وبعلم السائل الصالحين في الدارين آمين. باب ذكر البين على أقسام الوقف. اعلم أيدك الله بتوفيقه أن علماءنا اختلفوا في ذلك فقال بعضهم الوقف على 4 أقسام: تام مختار وكاف جائز وصالح مفهوم وقبيح مكروه. وأنكر آخرون هذا التمييز وقالوا الوقف على 3 أقسام: قسمان أحدهما مختار وهو التام، والآخر جائز وهو الكافي الذي ليس بتمام، والقسم الثالث القبيح الذي ليس بتام ولا بكافر. وقال آخرون الوقف على قسمين: الأول تام والثاني وقبيح لا غير. والقول الأول أعدل. والقول الأول أعدل عندي وبه آخذ لأن Wabihi akul atau akhud itu? Oh akhud ya. Ya sebagai dasar pakai akul. Boleh silakan. بعد نسخ أقول نسخ. Enam. وبه آخذ لأن القارئ قد ينقطع نفسه دون التمام، والكافي فلا يتهيأ. نعم يتهيأ. Enam. فلا يتهيأ له، وذلك عند طول القصة وتعلق الكلام بعضه ببعض، فيقطعه حينئذ على الحسن المفهوم تيسيرا وسعة. وسعة. عفوا وسعة. إذا لا حرج في ذلك إذ لا حرج في ذلك ولا ضيق في السنة ولا عربية. أحسن. Cukup yakfi. Baik. Kata Imam Adani rahimahullah, i'lam ayyadakallah bitaufiqihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kau dengan taufiknya, bahwasanya anak ulama anak talafu, para ulama kita maksudnya dari kalangan qurra berbeda pendapat terkait hal ini. Sebagian mereka mengatakan wakaf itu ada 4 bagian, yaitu adalah tam muhtar, kaf jaiz, saleh mafhum, qabih matruk. Tadi saya sudah sampaikan. Wa ankara akhiruna hadza tamyiz. Sebagian mereka mengingkari pembagian hal ini dan mengatakan wakaf itu cuma 3, al-waqfu ala 3 aqsam. Qisman wa ahad wa mukhtan wa huwa tamam, yaitu adalah 2 bagian. Jadi ada yang menjadi tam dan kaf itu adalah tam aja. Ya, jadi pendapat ulama yang lain mengatakan nggak ada kaf, hanya tam saja. Kaf itu masuk tam. Wal akharu jaiz wa wal kafi alladzi laisa bitamam. Jadi hanya bagian tam kaf, lalu kita wal qismu al-qabih laisa lahu bitamamin wala kaf. Jadi tam, kaf dan hasan. Bagian 3 nggak pakai qabih ya. Wa qala akharun al-waqfu ala qismain. Yang berikutnya ada yang mengatakan hanya 2, yaitu tam dan qabih, tidak ada selainnya. Artinya nanti setiap wakaf itu harus ideal kalau pendapat yang ini. Wal qaulul awal, pendapat yang pertama tadi dibagi 4, itu adalah a'dal, lebih objektif ya, lebih adil bagi saya, dan itu yang saya pegang atau yang saya katakan. Kalau akhud berarti saya pegang, saya ambil, akul berarti saya katakan. Li'anal qari'a
qad yanqati'u nafasahu dunat tamam. Karena ada kalanya ya setiap qori itu nafasnya itu terbatas ya, tidak sampai harus ideal. Bahkan untuk sampai kafi pun juga terkadang tidak dapat. Artinya mungkin dia wakaf pada tempat-tempat tertentu yang lafaznya sudah tidak ada hubungan, tapi masih ada hubungan makna. Misalnya satu kisah misalnya. Misalnya sebagaimana kemarin ada yang talaki surat Hud, membacakan surat kisahnya kaum Nabi Nuh misalnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi misalnya. Kisah Nabi Nuh di Hud itu ada kurang lebih 1,5 halaman. Membaca satu tema full seperti itu mungkin ada kalanya nggak ideal kita bisa lakukan dalam setiap keadaan. Dalam sholat kita baca dalam taraweh misalnya harus dibagi-bagi. Maka seminimalnya kita wakaf kafi. Itu pun kalau nggak kafi nanti jatuhnya menjadi hasan. Wadzalika inda qulil qissah. Kenapa? Karena ada kalanya memang kisah terlalu panjang ya. Atau misalnya seperti kisahnya Nabi Musa ya, kisah Nabi Musa di surat Asy-Syu'ara dan juga di surat As-Saffat. Dua surat itu kan surat yang panjang-panjang. Kita mau baca full surat kisah Nabi Musa secara komplit, ada kalanya tidak dapat dilakukan karena sebab-sebab tertentu ya, misalnya karena nafas kita kurang, waktu kita terbatas, atau kita menjadi imam yang harus meringankan bacaan makmum misalnya. Wa ta'alluqul kalam ba'dhuhu bi ba'dhin, dan ada keterkaitan kalam ya antara satu sama lain. Fa yaqta'u hina idzin 'alal hasanil mafhum taysiran wasi'atan atau wasa'atan. Maka dengan hal tersebut diberikanlah solusi wakaf hasan. Artinya kita wakaf pada suatu ayat, bahkan suatu potongan kalimat dalam satu ayat yang bisa kita wakaf di situ, baik secara wakafnya, tetapi nanti belum tentu bagus untuk dilanjutkan dengan ayat setelahnya. Artinya dia cukup difahami berarti di situ, tapi dia belum tuntas, belum ideal, dan juga belum cukup. Sebagai apa? Bentuk taisir, kemudahan, dan kelapangan kita dalam beragama. Baca Quran kan sebagian dari agama kita. Sehingga Imam Adani kan tadi bagi 4 itu karena untuk memberikan apa kemampuan seorang qari dalam membaca dalam konsep ikhtiari agar tidak harus selalu ideal dalam wakaf. Kalau tadi hanya membagi 2, tamu qobih, berarti kalau dia nggak ideal, berarti langsung dihukumi jelek wakafnya. Ini kan akhirnya kurang bijaksana dalam menghukumi seorang qari membaca Quran. Tadi ada yang membagi misalnya dengan 3 ya tanpa ada qobih, berarti nanti nggak ada wakaf yang jelek. Misalnya hanya dibagi tam, kaf, hasan, nggak ada qobih misalnya. Berarti nanti kita boleh wakaf di mana aja, padahal ada kalanya kita wakaf pada tempat-tempat tertentu, maknanya belum tuntas, bahkan bisa mengandung kerancuan dalam hukum dan pemahaman beragama kita, dapat mengakibatkan apa? Kesalahpahaman. Maka perlu ada pembagian qobih agar kita tidak terjatuh pada wakaf yang salah tersebut. Idza haraja fi dzalika wala dhaiqa fi sunnatin wala arabiyyah. Karena dalam hal ini tidak ada sesuatu yang dapat tidak ada kesulitan dalam hal tersebut dari sisi sunnah, dari athar, hadis, riwayat, dan juga dari sisi bahasa Arab. Jadi pembagian 4 wakaf ini sebenarnya memberikan apa? Memberikan batas maksimal, batas minimal. Batas maksimalnya adalah tam, batas maksimal itu adalah sebenarnya hasan. Qobih itu adalah batas di luar maksimal agar kita tidak terjatuh pada hal tersebut. Nah, makanya bisa dikatakan pembagian wakaf dengan 4 ini, dan juga disampaikan di Jazariyah kan juga 4 sebenarnya. Ya kan wa ghairu matamma qabihun walahu. Imam Ghazali juga masuk 4 itu. Cuman bedanya beliau nggak memberikan istilah sifat dalam hal itu. Tam, kaf, hasan, qabih. Kalau Imam Ad-Dani memberikan perincian sifat. Tam itu mukhtar, kaf itu jaiz, shalih itu mafhum, qabih itu matruk. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini saya akan bacakan dulu. Qala rahimahullah, qala haddatsana Abdul Fattah Syekhuna, qala haddatsana Abdullah bin Al-Husain, qala haddatsana Ahmad ibn Musa, qala Qumbul sami'tu Ahmad bin Muhammad Al-Qawwas yaqul, nahnu naqif haitsu qat'an nafas. Ini kaidah umum dalam wakaf. Kaidah umum dalam wakaf. Bahwasanya menurut Ahmad ibn Muhammad Al-Qawwas, ini ingat saya adalah salah satu rawi dari dalam riwayat dalam qiraat Ibnu Katsir ya. Ahmad bin Muhammad Al-Qawwas. Bahwasanya beliau mengatakan, nahnu naqif, kita wakaf pada setiap tempat di dalam Al-Qur'an, haitsun qata'an nafas, ketika memang nafas kita habis. Ya. Jadi wakaf itu jangan nunggu kita
harus sempurna nafasnya keluar dengan banyak. Dalam artian sampai kita memaksakan sampai akhir ayat, memaksakan sampai ujung tema. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak punya kemampuan nafas yang panjang sampai akhir tema, sampai akhir ayat yang akan memakan banyak nafas di situ keluar, maka akan memudaratkan diri sendiri juga memudaratkan ayat yang dibaca. Makanya hukum asal wakaf itu adalah kita berhenti sesuai kemampuan. Sampai kapan kemampuan nafas kita, sehingga kita ukur. Jangan sampai kita wakaf pada tempat yang nanti malah akan memudaratkan bacaan. Akhirnya apa? Nanti hurufnya akan hilang, sifatnya akan hilang, ya. Atau malah nanti dia wakaf pada tempat yang mungkin kepanjangan, akhirnya dia nanti bahkan menghilangkan sebagian huruf atau sebagian kata atau sebagian ayat karena mungkin dia terlalu terlewat dari bacaan yang seharusnya dibaca. Maka kaidah dasarnya wakaf itu sebelum kita bahas tamkafnya ini adalah selama kita nggak kuat, selama kita punya kemampuan nafas terbatas, wakaf saja pada tempat yang kita mampu. Nah, yang menjadi titik pembahasan selanjutnya adalah gimana kita memulai. Maka pengujian pemahaman seorang qari bukannya dari wakaf ya, tapi dari ibtida'nya. Bagaimana dia mulai baca. Ya, jadi asalnya boleh di mana ya kita berhenti. Allahu yastahzi'u bihim. Saya nggak kuat. Berhenti situ aja. Yang dipaksa Allahu yastahzi'u wa yamuddu. Paksa-paksa begitu kan. Nah, itu masuk bentuknya tanafus. Salah satu yang dilarang dalam bacaan Quran kata Imam Ibnu Jauzi dalam An-Nasyr-nya adalah at-tanafus indal qiraah. Mencuri nafas dalam baca Quran. Jadi mencuri nafas tuh kita lagi baca dalam keadaan dengan satu nafas, terus kita mengambil nafas baru di tengah bacaan. Kayak tadi misalnya ayat panjang, contohnya Al-Baqarah 82 itu kan panjang ya, satu halaman. Misalnya kita memaksakan mau sampai akhir ayat tanpa kita berhenti, akhir ayat sampai tanpa berhenti sekali itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi dia ngambil nafasnya di tengah-tengah bacaan yang seharusnya mengambil nafas ini adabnya adalah kita mengambil di awal ayat atau di awal makro yang kita ambil. Jangan mengambil tengah-tengah. Kalau kita ngotot berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Berhenti situ aja. Gak kuat. Ulang lagi. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Gak kuat. Ulang lagi. Bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Atau dari idza tadayantum lagi. Jadi wakaf itu di mana aja. Nah, tinggal ibtidanya. Nanti kita harus bahas. Makanya nanti sebenarnya sepaket. Wakaf tam, ibtidanya tam. Kaf, wakaf kaf, ibtidanya kaf. Wakaf hasan, ibtidanya hasan. Wakaf qabih, ibtidanya pun juga qabih. Sepaket ya. Itu sepaket. Jadi kalau kita bahas wakaf, maka juga masuk komplit pembahasan ibtidah. Qala Abu Amr. Dan sini adalah argumentasi dari Abu Amr. Wa ana ufassiru aqsamal arba'ah madhkuratan qisman qisman. Dan saya akan menjelaskan pembagian ini, 4 bagian ini secara terperinci, bagian per bagian, wa asyrah usulaha. Dan saya akan menjelaskan usulnya, pokok-pokoknya, ubayyin furu'aha, dan saya akan menjelaskan cabang-cabangnya. Maksudnya berarti contoh-contoh ayat yang akan dibahas tadi. Wa umathilu furu'aha wa umathilu min kulli qismin ma tayassara wa khaf. Dan saya juga memberikan contoh dari setiap bagian yang mudah dan ringan diketahui oleh bagi seorang qari dan hafidh Quran. Bikai yuqifu bidzalika ala haqa'iqiha wa tufham ma'aniha. Agar wakaf tersebut dapat diketahui hakikatnya. Kenapa kita wakaf di situ? Kenapa kita nggak boleh wakaf di situ? Kenapa wakaf di situ masih dikatakan kurang ideal, masih dibilang cukup atau masih dianggap baik saja atau difahami saja, tapi nggak boleh dimulai dengan berikutnya? Atau untuk mencari makna dari ayat tersebut. Wa yustadallu ala ma warada min habis suwar insyaallah taala billahi taufik. Dan nanti insyaallah akan disampaikan pembagiannya per surat. Baik, nah sekarang kita akan bahas tentang wakaf tam. Sebenarnya saya pengen bahasnya hari ini wakaf tam saja, tapi nanti kalau bisa lebih, nanti kita lanjut ke berikutnya. Dapat dilanjut Ustaz Fahmi. باب ذكر تفسير الوقت التام. اعلم ان الوقت التام هو الذي يحصل ان القطع عليه والابتداء بما بعده لانه لا يتعلق بشيء مما بعده وذلك عند تمام القصص وانقضاء Qasas. عند تمام القصص
وانقضائهن موجودا في الفواصل ورؤوس الآية وقوله وأولئك هم المفلحون والابتداء بقوله إن الذين كفروا وكذلك وهو بكل شيء عليم والابتداء بقوله وإذ قال ربك للملائكة وكذلك وأنهم إليه راجعون والابتداء بقوله يا بني إسرائيل وكذلك وأفئدتهم هواء والابتداء بقوله وأنذر الناس وكذلك ولو ألقى معاذيره والابتداء بقوله لا تحرك به لسانك وكذلك ما أشبهه مما تنقضي القصة عنده ويوجد ما أشبهه مما تنقضى القصة ما أشبهه مما تنقضى القصة عنده ويوجد في أخرى وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا هو التام لأنه انقضاء كلام بلقيس ثم قال الله عز وجل وكذلك يفعلون وهو رأس الآية وكذلك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هذا التام tamam ya. Nah, هذا التمام أيضا لأنه انقضاء كلام الظالم الذي هو أبي بن خلف ثم قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا وهو رأس الآية. Yakfi, sant. Baik, sekarang kita bahas tentang beberapa sampel dari wakaf tam itu. Ya, beberapa sampel dari wakaf tam. Kata Imam Ad-Dani rahimahullah, i'lam anna al-waqf tam, ketahuilah bahwasanya wakaf tam berarti wakaf ideal. Kalau saya artikan tuh tam itu wakaf yang ideal. Huwallazi yahsudul qat'u alaihi, yaitu wakaf yang bagus kita untuk memutus bacaan padanya. Saya pernah sampaikan istilah qata' sakat wakaf pada zaman dahulu pada ulama mutaqaddimin artinya satu, yaitu adalah memutuskan bacaan atau memberhentikan bacaan. Cuman ulama mutakhir membedakan antara wakaf, sakat dan al-qata'. Kalau al-qata' maksudnya adalah memutuskan bacaan secara totalitas. Tadi misalnya kita baca suatu ayat dalam sholat, kita mau ruku', itu sudah qata'. Makanya tanda ruku', ain itu tanda ruku' karena menunjukkan agar diharapkan kita baca sampai situ tamam. Ya. Al-qata' itu memutuskan bacaan secara totalitas, artinya terpisah dengan ruku' kalau dalam sholat, atau ditutup dengan doa kafaratul majelis atau doa tasdiq shadaqallahul azim di dalam tilawat. Kalau wakaf itu berhenti bacaan dengan niat melanjutkan bacaan dengan mengambil nafas baru. Ya, wakaf. Ini definisi dari ulama mutaakhirin ya, membedakan antara qata' dan wakaf. Wakaf itu kita berhenti sejenak atau berhenti memang niatnya untuk melanjutkan bacaan, bukan untuk berhenti totalitas. Begitu. Sementara kalau sakat kita berhenti sejenak biduni tanafus, mengambil nafas baru. Karena niatnya memang kita melanjutkan bacaan. Tujuannya apa? Untuk memisah satu kalam dengan kalam lain, ya. Atau ada misalnya ada penghalang-penghalang tertentu yang dia tidak perlu dibikin wakaf mengambil nafas baru karena masih ada keterhubungan. Contoh seperti cara wakaf, cara membaca akhir Al-Anfal dengan At-Taubah, salah satunya kan dengan sakat bisa. Apa akhir Al-Anfal? Innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Ada satu cara ketika kita ingin membaca dari akhir Al-Anfal ke At-Taubah dengan namanya as-sakat. Innallaha bikulli syai'in alim bara'ah. Kenapa diberikan solusi sakat? Karena sebagian ulama mengatakan antara At-Taubah dan Al-Anfal itu sebenarnya masih banyak keterhubungan bahasan, terutama tentang masalah perang, masalah perjanjian antara Rasulullah dan orang-orang kafir ketika itu, ya, sehingga perlu diberikan pemisah, tapi bukan pemisah wakaf, tapi sakat, sekedar memberikan jeda sedikit karena masih ada hubungan yang kuat di antara surah Al-Anfal, utamanya di bagian akhir, dengan awal surat Baroah yaitu At-Taubah, begitu. Nah, itu diberikan definisi yang berbeda. Sementara dalam definisi mutaqaddimin, wakaf, sakat, dan qata' itu maksudnya sama-sama berhenti. Semua berhenti dalam bacaan Quran itu namanya adalah wakaf atau sakat, satu definisi. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini maksudnya yahsudul qata', berarti maksudnya adalah wakaf. Wakaf gitu ya.
Kalau kita mau mendefinisikan maksudnya lebih terperinci, maksudnya memutuskan bacaan secara totalitas. Jadi wakaf tam itu adalah kita bagus untuk berhenti bacaan pada hal tersebut, walim tidak bima ba'dahu, dan memulai dengan yang setelahnya. Kenapa? Li'annahu la yata'allaq bi syai'in mimma ba'da. Karena tidak ada hubungan sesuatu apapun dengan setelahnya. Maksud hubungan di sini adalah hubungan lafaz, yaitu i'rab, ya, dari sisi gramatika bahasa Arab, atau dari sisi hubungan makna. Ya, la yata'allaq bi syai'in, tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena wadzalika inda tamamil qasas wa inqidha'ihin. Karena hal tersebut terjadi setelah sempurnanya cerita atau kisah dan tuntasnya permasalahan tersebut atau tuntasnya kisah tersebut, peristiwa tersebut, atau ayat yang membicarakan tentang permasalahan tertentu. Ya, bisa kita kiaskan bukan hanya qasas, misalnya tentang ahkam. Misalnya contoh kita baca ayat puasa. Ayat puasa itu sebenarnya tuntasnya sampai ayat 187. Ya, 183 dari ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam. Terus belum cukup sampai 185 karena setelahnya kita harus bahas tentang fikih puasa. Diperbolehkannya mohon maaf jima di malam hari bagi pasutri misalnya. Terus bagaimana waktu sahur, kan harus jelas itu puasa. Maka kalau mau kita ayat puasa itu bukan sampai 185 saja. Sampai syahrul ramadhan alladzi, nggak cukup, tapi sampai 187, 67, 188 afwan. Sampai wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, begitu ya. Itu masalah ahkam. Jadi tam itu maksudnya memang sudah sempurna dan telah tuntas pembahasan dari suatu kisah, hukum, peristiwa, atau tentang misalnya balasan bagi orang beriman, orang kafir, dan segala macam. Wa aktsaru ma yakunu mawjudan fil fawasil wa ru'usil ai. Dan kebanyakannya itu wakaf tam itu ada pada setiap fawasil. Fawasil itu adalah pemisah-pemisah di antara surat, ya, pemisah-pemisah di antara surat. Maksudnya berakhir surat. Jadi fawasil ini maksudnya nanti adalah dipisah dengan basmalah, itu fawasil, ya. Atau juga bisa fawasil itu adalah pemisah tema di antara satu surat, gitu ya. Misalnya tadi kalau kemarin saya contohkan Al-Baqarah 1 sampai 5 orang beriman, 6 sampai 7 orang kafir, 8 sampai 20 orang-orang munafik. Maka setelahnya misalnya ayat 21 sampai 21 sampai 22 ya. Yohana su'budu rabbakum wa khalaqakum sampai alladzi ja'alakum al-ardha firasyan misalnya. Itu misalnya tentang penciptaan, ya, tentang anjuran bertauhid dan mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Maka nanti berikutnya setelahnya wa in kuntum fi raibin, itu tantangan kepada orang kafir. Nah, ada fawasil-fawasil itu. Jadi 1 sampai 5 itu selesai, sudah ada fasilah, pemisah, bukan pemisah surat. Dia masih Al-Baqarah kan. Ayat kelima ke ayat 6 Al-Baqarah itu masih Al-Baqarah, bedanya beda kisah, beda tema, beda bahasan. Itu namanya fawasil. Jadi fawasil itu bisa dua kemungkinan. Fawasil yang disepakati sebagai fasilah, pemisah, itu adalah antar surat. Akhir Al-Baqarah, akhir Ali Imran, akhir Al-Falaq, akhir An-Nas, itu fasilah yang dipisah dengan basmalah. Atau maksudnya fasilah juga adalah fasilah yang berkaitan dengan tema atau bahasan tertentu dalam suatu surat. Ya, kalau surat-surat pendek saya rasa sudah satu tema. Misal Al-Ikhlas satu tema, Al-Falaq satu tema, An-Nas satu tema. Tapi kalau Al-Baqarah nggak mungkin satu tema. Ya, Ali Imran nggak mungkin satu tema. Jangankan itu An-Naba misalnya 7 saham, itu nggak satu tema. Ada tema-tema yang dibagi lagi. An-Nazi'at, Abbas, itu ada banyak tema-tema lagi begitu ya. Maka itu fasilah yang dimaksud. Atau waru'usil ay, atau seperti ujung ayat, ya, seperti contohnya wa ulaika humul muflihun yang tadi saya sampaikan Al-Baqarah 5, dan ibtidanya dengan perkataan innal ladzina kafaru. Maksudnya apa? Kalau kita wakaf di Al-Baqarah ayat 5 itu sudah tam. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, baik menjadi imam atau munfarid, kita baca Al-Baqarah hanya 5 ayat sampai ayat 5 itu sudah tam. Sudah tam. Justru yang aneh kalau kita misalnya baca ayat 5, kita berarti ayat ke-6. Nanti agak apa ya, agak kurang pas menggabungkannya, karena ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu sebagai penutup dari balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah
yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada kebenaran, tiba-tiba langsung nyampaikan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ta'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Kurang pas bahasannya karena temanya sudah ganti dan nanggung. Gitu. Maka tam kita berarti di ayat kelima. Mulai kalau terus kita misalnya sholat 2 rakaat, misalnya sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama baca sampai ayat 5, rakaat kedua baca innal ladzina kafaru ayat ke-6. Maka mulainya pun juga sudah ibtidainya sudah tam. Karena dia sudah bahas bahasan baru walaupun bukan dari awal surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Atau kita baca tiba-tiba rakaat pertama langsung baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ini ibtidah tam juga. Walaupun di rakaat pertama misalnya dalam sholat atau dalam tilawah umum langsung kita baca innal ladzina kafaru. Kenapa? Karena memang dia sudah khusus bahas tentang orang kafir. Bukan tiba-tiba kita mulai dari ulaika ala hudam mir rabbihim innal ladzina kafaru. Ini menjadi suatu hal yang kesana nanti tidak pas, begitu ya. Maka wakaf di Al-Baqarah ayat 5 itu wakaf tam, ibtidah dari ayat 6 itu ibtidah tam, seperti itu. Begitu pula kita mulai ayat 8, 6, 7, 7-nya kita wakaf di ayat 7, khatamallahu ala qulubihim ya walahum adzabun azim, itu sudah tam, wakaf tam. Ibtidah dari wa minan nasi may yaqulu itu sudah ibtidah tam lagi. Seperti itu. Itu namanya pemisah-pemisah yang ada. Atau misalnya di sini contoh-contoh ya disampaikan oleh Imam Ad-Dani. Wa kadzalika masih dalam hitungan surah Al-Baqarah, wa kadzalika wa bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 29. Ya kan? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Waqaf itu sudah waqaf tam. Walib tidak biqaulihi, dan mulai dengan perkataan atau memulai dengan ayat berikutnya dengan wa idz qala rabbuka lil malaika, itu sudah ibtidah tam karena ayat ini ayat 30 sudah membicarakan tentang kisahnya Nabi Adam. Ya, ketika Nabi Adam ingin diturunkan, Nabi Adam ingin diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ayat sebelum membicarakan tentang penciptaan. Ya. Ya waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Terus apa sebelumnya? Sebelum itu apa? Kaifa takfuruna billah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ayat 2 ayat itu ya 28 29 membicarakan tentang konsep penciptaan. Konsep penciptaan langit dan bumi. Sementara ayat ke-30 ini membicarakan lebih spesifik apa yang diciptakan. Itu adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah nanti. Maka berhenti 29 itu sudah sangat cukup ya, karena membahas kisah Nabi Adam dia merupakan tema baru, kisah baru yang lebih spesifik. Maka ibtidah dari ayat 30 sudah ibtidah tam. Wa kadzalika misalnya kita mulai juga wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah juga. Yang gimana ayatnya alladzina yaquluna annahum ya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu ilaihi wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46 Al-Baqarah ayat 46. Ini masih contoh-contoh Al-Baqarah ya. Nanti yang berikutnya juga ada surat lain. Kalau kita mulai dari ya Bani Israel. Ya Bani ini maksudnya yang Bani Israel bukan yang Bani Israel bi ahdi. Tapi maksudnya ya Bani Israel dzkuru. Ya yang pertama kali. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 47. Makanya di mushaf-mushaf pakai ain itu udah pas itu. Ainnya di situ. Ya mushaf-mushaf utamanya MSI ya, mushaf Indonesia. Itu ainnya rata-rata bukan di wa'id najainakum tapi di ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati. Karena salah satu kaidahnya nanti setiap ayat yang diawali dengan harfun nida ya itu udah tam. Berarti itu udah bahasan baru. Ya udah ada seruan khusus, berarti itu udah bahasan baru. Setiap awal yang diawali dengan harfun nida. Ya nanti akan saya sampaikan di akhir dari kitab tambahan juga. Salah satu dhawabit atau kriteria wakaf dan ibtidah tam itu apa? Ayat yang diawali dengan harfun nida, maka wakaf sebelum tam, ibtidahnya pun juga tam. Gitu ya. Wa kadzalika contoh yang lain misalnya di wa'afidatuhum hawa surah Ibrahim ayat 43. Gimana ayat lengkapnya? Ini hafal? Wala tahsabanna wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malun zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar muhti'ina muqni'i rusihim la yartaddu lam tarhum afidatuhum hawa.
Itu pas akhir halaman. Kebetulan sekali itu pas akhir halaman menurut cetakan Madinah ya, standar Madinah, dan juga Mushaf Indonesia yang mengikuti standar Madinah. Wa afidatuhum hawa Ibrahim 43. Kita memulai langsung wa anzirin nas. Ini bentuk amr. Masuk juga tuabit atau ketentuan ibtidak tam dan waqaf tam. Ketika ayat setelahnya adalah fi'il amr, maka itu tam. Jadi tadi pertama apa? Harfun nida. Kalau dari sisi lugah nih ya. Pertama harfun nida. Contohnya tadi di surat Al-Baqarah ayat 47. Ibtidanya tam. Waqaf sebelumnya juga waqaf tam. Berikutnya adalah fi'il amr, bentuk perintah. Wa anzirin nas. Berikanlah peringatan kepada manusia tentang peringatan tentang hari kiamat dan hari akhir itu. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab. Ya, kalau nggak salah kita itu ya. Wa anzirin nas. Kita lihat Ibrahim ayat 44 itu. Adapun ayat sebelumnya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun wa muhti'ina muqni'u ru'usihim, itu menjelaskan kekhususan tentang keadaan orang-orang zalim nanti. Tapi tidak membicarakan tentang peringatan mereka nanti yang lebih khusus. Nah, wa andzirin nas itu peringatan umum kepada manusia. Ayat Ibrahim ayat 44. Maka bentuk amr sekaligus bahasan yang lebih umum harus dibedakan dengan bahasan yang khusus. Maka pas kita ketika membaca ayat ini, patokan temanya pas, patokan halaman juga pas. Karena kalau antum cek di Ibrahim 43 ya, di Mushaf Standar Madinah atau Mushaf Standar Indonesia mengikuti Madinah yang dipakai skala internasional, itu pas sekali wafidatum hawa itu di akhir halaman. Awalnya adalah wa'an dirinnas, begitu ya. Wa kadzalika walau alqa ma'adzirah Al-Qiyamah 15. Nah, ini kan masuk ke juz yang lain ya. Dan kita memulai dengan perkataan Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini ada bentuk amr ya. Ini ada bentuk nahi dan larangan, dan ini khitabnya kepada Nabi SAW. Itu khitab pada beliau ketika beliau mendapatkan wahyu. Walau alqa ma'adzirah, ini menjelaskan tentang pembahasan sebelumnya tentang keadaan hari kiamat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabbal insanu yawma bima qaddama wa akhar bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah titik gitu. Apa sebagian orang yang baca Al-Qiyamah itu patokannya halaman. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'ala jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Allahu akbar. Lalu kedua baru kalabal tuhibbuna ajalin, kurang pas bagiannya. Karena kala ini nanti dia kala ini memberikan penegasian dari kalimat sebelumnya. Harus satu kesatuan kalau mau lebih ideal. Maka lebih pas itu, saya ingat saya di mushaf standar Indonesia, ain itu makan bukan di sini. Ainnya malah di falasodaq walasolah. Apa sebelumnya? Apa? Wakil man wa dhanna anahul firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzin. Masak itu tanda ain. Kalau dalam mushaf yang pakai standar ain, standar Indonesia pakai ain. Tapi kalau kita nggak ada ain di tanda ini, nah boleh kita pakai taklid dengan Imam Ad-Dani yang sudah menerangkan kita wakaf di walau alqa ma'adzira. Kalau kepanjangan sampai situ berarti di walau alqa ma'adzira, lalu kita lanjut misalnya di ayat rakaat kedua atau di bacaan setelah kita memulai bacaan baru dengan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, jangan 16. Wa kadzalika mimma asbahahu mimman tanqadul qissah indahu wa yujad fi ukhra. Intinya semua ini adalah tadi ada dua kriteria lugah yang kita dapatkan dari contoh yang disampaikan Imam Ad-Dani. Pertama, selama dimulai dengan nida, harfun nida, panggilan, baik itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya, atau juga panggilan kepada isim alam, nama Nabi ya Dawud misalnya, ya Ibrahim, ya segala macam ya, ya ayuhan Nabi, semua awal harfun nida, maka itu pasti dapat dihukumi sebagai tam. Ibtidanya tam, pokok sebelum juga tam. Atau tadi dari sisi logoh adalah dari sisi amr atau nahi. Tadi contohnya wa andzirin nas di surat Ibrahim 44, dan la tuharrik bihi lisanaka al-qiyamah ayat 16. Baik. Lanjut Ustaz Fahmi. Waqad yujadu.
أحسن الله إليكم. Boleh. وقد يوجد أيضا بعد آية وآيتين وأكثر ويأتي ذلك كله مفسرا في مواضعه. Kelewatan jauh. Paragraf ketiga. Waqad yujadu qabla qida'il fasl. نعم. أحسن الله إليكم. Waqad yujadu qabla qida'il fasl. نعم أحسن الله إليكم. وقد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة وقوله. Itu qabla atau ba'da? Qabla. Qabla ya. Qabla kan? Nggak mungkin ba'da. Qabla kan? Waqad yujadu qabla ya. Nah. وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة بكلمة وقوله وإنكم لتمرون عليهم Oh, مصبحين. ini satu lagi atasnya. Yang waja'alu a'izzat ahliya adillah. Nah, itu. Ada nggak? Belum, itu belum. Yang itu belum. Oh, tadi udah habis itu. Enggak, tadi perasaan masih wajad fi ukhra. Yang waja'alu a'izzat ahliya adillah udah dibaca belum? Ada nggak? Coba-coba saya cek kitabnya. Maaf. Ada nggak di sini? Apa nggak ada? Tadi udah sampai wakana syaitonil insani khadzula udah ya? Udah dibaca sama antum? Udah ya? Oh, berarti beda. Saya soal dibagi dua tema gitu. Beda. Baik, yang ini berarti saya bahas berarti. Belum dibaca berarti. Ya, maksudnya itu udah dibaca tapi belum saya bahas. Berarti yang belum dibaca wa innakum latamurrun. Oke, yang waja'alu izzata. Tadi kan kasusnya adalah satu kalimat supaya selesai atau satu tema selesai ya. Nah, sekarang ada yang belum terpisah dalam belum terpisah ayatnya. Jadi masih satu ayat tapi ada sampai kalimat tertentu yang sudah tam. Yaitu apa? Waqad yujadu qabla qida'il fasilah. Bahkan ada kasus tam itu, wakaf tam itu bahkan sebelum adanya pemisah, baik pemisah surat dengan basmalah atau pemisah tema atau pemisah ayat itu sendiri. Contoh di surah An-Naml ayat 34. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wa kadzalika yaf'alun ya, ayat 34 ya, An-Naml 34 dan 35, ayat 34 satu ayat. Kita berhenti di sini itu tam ya. Padahal ayat ini belum tuntas. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ada apa ayat lengkapnya? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Surah An-Naml 34. Ayat lengkapnya itu sampai wa kadzalika yaf'alun. Itu lengkap. Tetapi waqaf di adillah itu sudah tam. Kenapa? Li'annahu inqida'u kalami bil qis. Tsumma qala Allah azza wa jalla wa kadzalika yaf'alun wa huwa rasul ayat. Karena ketika kita berhenti di kata adillah itu sudah menyelesaikan perkataan Bilqis. Dalam Al-Qur'an itu memang Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi kalamullah itu mengandung sebagian kutipan-kutipan dari perkataan orang lain. Baik itu orang mukmin, bahkan orang kafir atau orang soleh, orang fasik sekalipun. Misalnya di An-Naziat ada ayat faqala ana rabbukumul a'la. Apakah ini perkataan Allah? Bukan, tapi perkataan siapa? Fir'aun, orang sesat, orang kafir, orang zalim gitu kan. Tapi itu kalamullah enggak? Kalamullah. Tetapi dia hikayatan. Ayat yang disebut hikayatan dari Fir'aun dimasukkan dalam Al-Qur'an. Kalau perkataan Allah yang menunjukkan Allah sebagai Tuhan apa? Di surat Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu baru perkataan Allah. Ya, ketika itu pun juga kasusnya ketika bertemu dengan Nabi Musa di Gunung Tur. Itu ya, Tur Sina. Nah, begitu pun dengan ini. Waja'alu ketika qalat innal muluka, pakai dalam bahasa Arabnya juga pakai bentuk dhamir muannats. Indah kan ini kasusnya ketika Nabi Sulaiman itu ingin mendatangi istananya Ratu Bilqis, ya kan, ingin didakwahi gitu kan. Karena beliau masih dalam keadaan sebagai seorang yang menyekutukan Allah. Lalu ketika itu dimusyawarahkan kepada pembesar-pembesarnya, disejarahkan begitu. Pembesar-pembesarnya Ratu Bilqis sebagai pemimpin negeri Sabak pada saat pemimpin negeri Sabak pada saat itu. Lalu beliau mengatakan pada pembesar-pembesarnya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalau raja-raja itu masuk kepada suatu negeri akan merusak itu. Dan berarti memang raja itu kalau menang biasanya akan membantai, biasanya akan menguasai, biasanya akan menjarah dan segala macam.
wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan para penduduk-penduduknya yang ditawan dalam kasus peperangan, ada yang ditawan ya sebagai tawanan perang yang nanti bisa dibebaskan atau ditebus atau bahkan dihukum mati, begitu kan? Yang tadinya mulia, yang tadinya punya kedudukan menjadi hina. Titik. Itu perkataan Ratu Bilqis tuh. Jadi maksudnya kan Ratu Bilqis nggak mau perang sama Nabi Sulaiman, udah nyerah aja deh. Ya, Nabi Sulaiman punya kekuatan besar. Akhirnya nanti Nabi Sulaiman datang ke Ratu Bilqis, ya mendatangi istananya dan mendakwakan Islam, dan beliau masuk menjadi seorang yang bertauhid kan begitu akhir ceritanya. Nah, kutipan ayat ini kalau kita berhenti di wajah alu wa izzat ahliha adillah, ini sudah sempurna. Karena perkataan Nabi perkataan dari Ratu Bilqis hanya berhenti sampai situ. Adapun wakadzalika yaf'alun, itu ada perkataan Allah yang maksudnya menegaskan memang begitu nanti. Kalau misalnya kamu menyerah, kalau kamu melawan Nabi Sulaiman punya kekuatan besar, nanti Nabi Sulaiman akan mengalahkan kamu, dan bisa jadi kamu menjadi seorang tawanan nanti tentunya, tapi ada konsep-konsep perdamaian yang disampaikan dalam syariat Islam gitu ya. Wa rasul ayat. Jadi membedakan antara perkataan manusia dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih baik berhenti wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Berhenti di situ. Di adillah sudah waqaf tam, ibtida wa kadzalika yaf'alun sudah ibtida tam. Walaupun dia belum habis ayatnya kalau berhenti di adillah. Atau contoh lain di surah Al-Furqan 29, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Titik. Ya. Di sini kita berhenti. Kenapa? Karena juga ini hikayatan dari orang-orang yang nanti menyesal di hari akhir, yang punya teman buruk, yang akhirnya teman buruknya malah menyesatkan dia dalam kehidupannya. Ya, kata mereka kan laqad adallani. Sungguh telah menyesatkan saya ini. Dia ada mengingatmu ketika datang kebenaran kepada saya. Itu kasusnya orang-orang yang ingkar kepada kebenaran. Sebabnya apa? Karena milih teman yang salah, gitu kan? Kita berhenti di sini, selesai. Karena itu ada perkataan atau hikayatan dari orang-orang kafir atau orang-orang zalim yang menyesali tindakan mereka, memilih teman-teman yang buruk di dunia. Hadza tamam aydan li annahu qida'u kalamil zalim alladhi huwa Ubay bin Khalaf. Dan secara khusus dari asbabun nuzul, ayat ini dikhususkan lagi, siapa yang berkata ini adalah perkataan Ubay bin Khalaf, salah seorang pemuka kafir Quraisy Mekah yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka berhenti di situ sudah cukup, karena itu hikayatnya perkataan Ubay bin Khalaf. Adapun kelanjutannya yang menjadi titik akhir ayat, wa kana syaitanu lil insani khadula, ini adalah penegasan dari Allah. Yang artinya yang memang setan itu tukang tipu. Setan itu tidak hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Begitu. Maka memisahkan antara laqad adallani dengan wa kana syaitan itu sudah tam. Ya, malah nanti akan menjadi kurang pas kalau misalnya kita wasal semua. Jadi kesannya seakan-akan dia menyesal, tapi dia mengaku setan itu menggoda dia, kan sesuatu yang kontradiktif gitu ya. Maka dipisah perkataan kalamul bashar dengan kalamullah yang hakiki. Gitu ya. Oke, berikutnya lanjut saat Fahmi. وقد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، رأس الآية مصبحين والتمام، وبالليل لأنه معطوف على المعنى أي في الصبح وبالليل، وكذلك عليها يتكئون وزخرفا، رأس الآية يتكئون والتمام والزخرفا لأنه معطوف على ما قبله من قوله سقفا، وكذلك لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك رأس الآية سترا والتمام، كذلك لأن المعنى كذلك كان خبره. وقد يوجد أيضا بعد آية وآيتين وأكثر، وسيأتي ذلك كله مفسرا في مواضعه من السور إن شاء الله تعالى. وقد يكون التام أحيانا في درجة الكافي من جهة تعلق الكلام من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، وذلك نحو قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا تمام ثم تبتدئ بقوله ما لهم به من علم،
لأن ما بعده مستغن عنه وكذلك الوقف على قوله ولا لآبائهم تمام أيضا ثم تبتدئ بقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم وهي مقالتهم اتخذ الله ولدا وكذلك ما أشبهه مما يتم الوقف عليه بإجماع من أهل التأويل وأصحاب التمام لانقضاء الكلام عنده واستثناء ما بعده عنه وما بعده منه أو من سببه من جهة المعنى فهو بذلك في درجة الكافي وبالله التوفيق. Baik, nah bahasa kita sampai sini. Nah, kalau tadi ada pembahasan satu ayat sudah ada yang tam, sekarang ditambah. Dia tam itu akan terjadi bahkan ketika disambung dengan ayat setelahnya. Jadi kata Imam Ad-Dani, wa qad yujadu ba'dal qida'il fasilah. Bahkan tam itu bisa terjadi kalau sudah selesai pemisah. Baik itu selesai dari satu ayat, ya. Kalau terpisahnya dari sisi basmalah satu surat seperti tidak. Jadi fasilah di sini yang dimaksud adalah fasilah dari selesainya satu ayat yang dilanjut ke ayat lain. Jadi misalnya satu ayat itu selesai, tetapi justru tamnya bukan di akhir ayat itu. Tamnya malah di ayat yang berikutnya, disambung dengan diwasa dengan ayat berikutnya walaupun hanya sebagian. Contoh di surat As-Saffat ayat 137 sampai 138. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Ini ayat 137 selesai sini. Tapi apa setelahnya? Wa bil lail afala ta'qilun. Ini kan adalah apa namanya tentang kisahnya kaum Nabi Lut ini. Ya, ketika Nabi Lut diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya tidak beriman kepadanya, gitu kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kan sesungguhnya kalian akan tamurruna alaihi musbihin wa billail, kan itu akan berjalan waktu pagi dan waktu malam untuk apa? Menghindari dari azab yang akan ditimpakan kepada kaumnya beliau. Nah, di sini menerangkan dua waktu. Ya, wa innakum latamurruna alaihi musbihin wa billail. Ada wa billail menerangkan waktu yang menjadi pembahasan yang sempurna dari pembahasan apa namanya penyelamatan Allah terhadap Nabi Lut dari tindakan kaumnya, sehingga lebih jelas berarti wabillail. Kalau misalnya kita tidak langsung wabillail tanpa menyambung atau tanpa mewasol dengan ayat sebelumnya, bisa jadi ada kerancuan, ya bisa jadi ada kerancuan. Walaupun kalau kita kembali ke kaidah dasar, Nabi SAW itu berusaha sebisa mungkin wakaf di setiap ayat. Itu kaidah dasarnya. Nabi SAW itu ketika membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebisa mungkin untuk menwakaf setiap ayat. Tapi ada kalanya ketika membahas tentang pembagian-pembagian ayat di luar Al-Fatihah misalnya, ayat-ayat panjang, ada kalanya justru pembahasan itu masih lanjut ke ayat yang berikutnya. Maka dalam hal ini Imam Ad-Dani memilih kalau masih ada bahasan yang masih menyambung dengan ayat sebelumnya, bagusnya dilanjut. Bagusnya dilanjut, walaupun terpisah dengan ayat. Kenapa? Pembagian ayat juga itu menjadi khilaf. Ada ilmu sendiri yang saya pernah singgung, namanya ilmu adil ayat. Ilmu tentang menghitung ayat. Hitungan ayat kita berapa? Berapa ayat dalam Al-Quran yang kita ketahui jumlahnya? 6.236. Itu versi Kufah. Versi Kufah. Ada 6 madhab itu, versi Madani, versi Makki, ya. Yang itu perbedaan angkanya ya nggak terlalu jauh beda lah. Tapi ada perbedaan ya. Misalnya ada menganggap bismillah bagian ayat pertama, ada yang enggak. Termasuk pembagian ayat-ayat di dalam surat-surat lainnya, begitu. Maka Imam Ad-Dani memilih kalau misalnya ada bahasan yang ternyata tamnya itu di ayat setelahnya, bagusnya diwasul tetap. Wa inna, misalkan gini, wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail, menjelaskan waktu siang dan waktu pagi dan malam sekaligus. Apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba ibtidah langsung Allahu Akbar baca Al-Fatihah waladhdallin amin langsung wa billail, nah, itu malah nggak bagus itu. Apa tiba-tiba wa billail? Ya tiba-tiba dan malam, ngapain malam gitu ya? Itu kan nggak nyambung gitu. Itu kan kalau ibtidah langsung tanpa membaca ayat sebelumnya gitu. Apalagi kalau misalnya ini disambung, itu malah lebih baik gitu ya. Rasul ayahnya ada musbihin. Nah, wa tamam wa billail, dari anahu ma'tufun 'alal makna, karena dia memiliki ketersambungan makna, ai fi subhi wa billail, waktu subuh dan waktu malam, menerangkan waktu zoraf di situ ya. Atau contoh lain misalnya alaiha yattaqiun,
'alaiha yattaqi'una wa zukhrufa. Surat Az-Zukhruf ayat 34 sampai 35. Ada yang hafal ayatnya? Sudah ada yang hafal juz 20, ini juz 24 berarti ya. Gimana ayatnya? Kenapa saya sampaikan dulu alasannya? Kenapa? Jadi kenapa berarti bagusnya di Zukhruf tamamnya? Rasul ayatnya yattaqiun. Ujung ayatnya, ujung ayat 34 adalah yattaqiun. Ya, bersandar, ittaqa yattaqiun. Wa tamam, tapi tamam bukan di yattaqiun, justru di kata Zukhrufa. Li'annahu ma'tufun ala ma qablahu. Karena dia ma'tuf secara lugah ini. Secara lugah dan juga secara makna disambungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu kata sukufan ayat 33. Ah, coba ayatnya hafal gimana? Ini sekaligus buat teman-teman kalian khusus saya, kan udah banyak hafal Quran. Jadi baca wakaf tidur itu sekaligus menguatkan hafalan. Ya, jadi yang udah hafal berapa juz sekalipun belajar begini menguatkan kita, langsung insting hafal kita langsung kuat di sini. Mungkin. Ayat 33 gimana? Coba Az-Zukhruf 33. Walaula ayakuna nasu ummatan wahidah la ja'alna mimma yakfuru birrahmani di buyutihim sukufan min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Nah, situ. Jadi atofnya bahkan kepada ayat satu ayat sebelumnya. Itu ya, sukufan. Wa zukhrufa tiba-tiba mansub. Awal ayat tiba-tiba mansub. Maka sini ada matof di sini. Disambungkan lebih baik. 'Alaiha walibuyutihim abwaban wa sururan walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa. Lebih pas seperti di situ. Atau contoh lain, wa kadzalika lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalik wa qad ahatna bima ladai kubra. Al-Kahf, saya rasa itu banyak yang hafal. Di sini juga ada kata kadzalik, rasul ayahnya adalah di ayat 90 sebenarnya. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Tapi tamam justru dikata kadzalik. Kenapa? Li'anal maknanya sebenarnya ada di situ yang dihapus. Kadzalika kana khabaruhum. Kan asalnya ayatnya kan 91 apa? Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi kubra. Sebenarnya kadzalika enggak putus dengan kadzalika saja. Tapi kadzalika itu ada kalimat yang dimahdhuf. Ini maklum dalam bahasa Arab ada sebagian kata dimahdhuf untuk efektivitas bahasa. Ya. Asalnya kadzalika kana khabaruhum. Demikianlah kabar mereka terkait hal tersebut. Karena khabaruhum dipisah. Karena khabaruhum hukumnya kembali kepada ayat sebelumnya. Maka di sini ketika kita ingin tamam, menurut Imam Medani bagusnya gabungin aja sekalian. Lam naj'al lahum min duniha sitran kadzalik wa qad ahatna. Gitu ya. Wa qad yujadu aidan ba'da ayatin aw ayatani aw aktsar. Nah, yang saya tambahkan satu lagi adalah yang paling sederhana di Al-Ma'un. 4 kalimat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, kita kalau berarti di fawailul lil musallin itu enggak tam itu. Bahkan itu bisa dihukumi minimal kaf atau sebagian juga menghukumi sebagai hasan. Kenapa? Kalau kita berarti fawailul lil musallin titik, apalagi kita qata. Fawailul lil musallin, Allahu akbar. Wah, celaka kita, ngapain salat nanti. Gitu kan? Jelasin kenapa fawailul musallin. Nah, bisa langsung wasol agar jelas siapa yang celaka itu. Fawailul musallina alladzina hum an salatihim sahun. Jelas gitu ya. Atau kalau antum enggak wasol langsung dibaca, jangan dikotak, jangan diputus total. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, sampai situ minimal baca. Itu contoh yang di juz'an. Oke, yang bagian apa? Paragraf tadi saya bacakan. Wa sayati dzalika kulluhu mufassaran fi mawadhi'i min as-suwar. Insyaallah taala itu kasuistik aja ya, temporal saja yang tadi udah sampaikan secara umum. Nanti perinciannya di bahasan-bahasan masing-masing surat. Faqad yakunu tam aidan fi darajatil kafi min jihati ta'alluqil kalam min tariqil ma'na. Ada kalanya satu lagi nih teori yang ditambahkan Imam Adani. Ada waqaf tam tapi derajatnya kaf. Jadi kaf itu nanti maksudnya dia lafaznya cukup, nggak ada hubungan lafaz, tapi secara makna tuh masih udah ada hubungan dengan ayat setelahnya. Tapi dia menghubungi tam. Kenapa? Karena kalimat setelahnya atau ayat setelahnya itu sebenarnya tidak ada hubungan yang kuat dengan ayat sebelumnya. Sudah saling mencukupi, maka dia dihukumi tam tapi derajatnya kaf.
Itu tambahan baru dari Imam Ad-Dani itu. Contohnya apa? Al-Kahfi 4. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Apa setelahnya? Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kita berhenti di ayat keempat aja. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Ini sudah tam. Karena apa? Ini menerangkan peringatan bagi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah sudah ada peringatan. Terus ayat berikutnya yang kelima, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ini penegasan bahwasannya mereka mengatakan ini sebenarnya dari perkataan orang-orang terdahulu yang nggak punya ilmu. Antara ayat kelima dan ayat keempat sebenarnya masing-masing sudah cukup dengan konteks kalimat makna, gitu ya. Tetapi sebenarnya masih ada keterkaitan secara zahir. Maka dia tam, tapi derajat kaf. Itu unik dari Imam Ad-Dani menambah teori baru ya. Tam darajatul kafi. Jadi sebenarnya Imam Ad-Dani itu tam, mukhtar, di bawahnya ada tam darajatul kafi baru kaf, gitu. Wa kadzalika al-waqf ala qawlihi wala li abaihim. Al-Kahfi 5. Terus kita mulai kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Masing-masing sudah saling mencukupi kalimat tersebut karena maknanya sudah saling mendukung. Wa hiya maqalatuhum ittakhadallahu walada. Wa kadzalika ma ashbahahu mimma yatimul waqf alaihi bi ijma'i min ahli ta'wil wa ashabit tamam linqida'il kalam indahu wa istighna'u ma ba'dahu anhu wa ma ba'da minhu aw min sababihi min jihatil makna fa wa fi dzalika fi darajatil kafi billahi taufiq. Itu adalah pembahasan dari sebagian para ulama yang sepakat tentang tafsir ayat tersebut yang dia sebenarnya sudah tam secara makna, secara lafaz, tetapi masih ada apa istilahnya hubungan yang parsial kalau saya bilang, hubungan yang parsial dengan ayat setelahnya, walaupun masing-masing ayat tersebut sebenarnya sudah saling mencukupi. Sebagai penutup saya sampaikan kesimpulan terkait konsep umum waqaf ibtidah yang saya sudah buat ringkasannya sebagai berikut. Jadi waqaf ibtidah yang ideal itu kalau kita ingin kaidah umum yang kita bisa ambil tadi dari beberapa teori yang disampaikan Imam Ad-Dani yaitu kalau tinjauan i'rab mubtada harus dengan khobar. Jadi jangan sampai mubtadanya ada kita waqaf mubtada langsung ibtidanya khobar. Itu ya, misalnya wa kana Allahu ghafurur rahima. Jangan wa kana Allah ghafurur rahima atau langsung ghafurur rahima tanpa mubtadanya. Mudhaf plus mudhaf ilaih itu juga satu kesatuan. Ini tujuan i'rab bahasa ya. Mudhaf ilaih. Misalnya apa? Misalnya sibghatallah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah, jangan sibghah Allahu wa man ahsan. Jadi enggak pas itu. Waqaf tidak. Sifat mausuf. Ya, sifat mausuf. Contohnya apa? Sifat mausuf contohnya lagi kebayang. Terus banyak yang kebayang. Terus berikutnya ada waktu syarat plus jawab. Nah, ini yang paling juga banyak. Misalnya manja abil hasanati falahu asyru amsalihha atau falahu khairum minha, ada dua. Man fa jawab, ada syarat ada jawab. Maka jangan berhenti tuh. Misalnya manja abil hasanah titik. Falahu jangan langsung tidak dengan fa jawabnya. Harus satu kesatuan ya. At-tolab dengan jawab, permintaan dengan jawab. Ya misalnya di surat Al-Mu'min ayat 60 tuh. Fad'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ada permintaan, doa, Allah menjawab astajib lakum. Langsung disatukan. Terus kana wa akhwatuha dan isim khabar. Oh tadi yang kana Allahu ghafurur rahim afwan. Itu contoh kana wa akhwatuha ya. Kalau mubtada khabar itu ya Al-Fatihah 2 contohnya alhamdulillahi. Alhamdu mubtada, lillahi khabar. Berikutnya harfun nida atau jar dengan munadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Di satu kesatuan. Istifham dengan jawab, fiil, fa'il, maf'ul jumlah fi'liyan harus sempurna. Jadi jangan mulai dari maf'ul. Ya, kalau dari fiil masih mending, kalau dari maf'ul jangan. Ya, misal tadi waja'alu a'izzata ahliha adillah. Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Terus kita nggak kuat. Kita langsung mulai ahliha adillah atau a'izzata ahliha adillah. Nah, itu nggak pas. Harus dari waja'alu. Kalau dari jalan makna, misalnya baca ciri orang beriman, habisin. Ciri orang kafir, habisin.
Ciri orang munafik habisin tutasin ya. Kisah-kisah para nabi misalnya di surat Hud yang banyak. Kisah wa ila adin akhahum huda baca sampai habis. Wa ila thamud akhahum sholiha baca sampai habis. Wa ila madyana akhahum syuaiba baca sampai habis. Begitu ya. Terus hukum-hukum fikih misalnya ayat puasa 183 sampai 187 sampai 188. Ayat haji 196 Al-Baqarah ya. Wa timul hajj wal umrata lillah. Sampai mana? Wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Sampai situ ya, dan segala macam. Keadaan penduduk surga tuntasin, keadaan penduduk neraka tuntasin. Terus tentang ciptaan Allah, ya, tadi contohnya di Al-Baqarah 89, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Terus waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Atau targhib dan tarhib. Nah, ini semua ringkasan ya, tinjauan mana ini yang kita kaji juga bisa kaji secara perlahan-lahan dari teori yang ada ataupun dari talaqi dengan guru yang paham. Baik, mungkin sampai sini dulu terkait materi kita. Jadi pas sesuai dengan silabus yang saya rencanakan. Hari ini bahasannya sampai tentang wakaf of tam mukhtar. Kenapa dinamakan mukhtar? Karena ini yang paling terpilih dan paling diutamakan. Ya, jadi Imam Ad-Dani memilih mukhtar karena ini kebanyakan dilakukan para salaf. Ya, para salaf kita, para generasi mutaqaddimin, kalau wakaf itu ya memang mereka pilih yang tam. Baik itu hitungan ayat atau hitungan surat. Itu yang dipilih. Makanya dikatakan mukhtar terpilih karena itu yang paling banyak dilakukan dan menjadi contoh utama. Adapun nanti yang kaf asal itu sifatnya rukhsah. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad saya berikan kepada moderator. Dan memberikan materinya, semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan kepada peserta online maupun offline yang sudah mengikuti daurah dari awal sampai akhir. Selanjutnya marilah kita tutup daurah kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah dan salawat syafi'iyah. Wahid, isnan, thalatha. أفضل صلاة على أسعد أوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Kami MC pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan. Allahumma fiqil aqwabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.